akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi kayaknya pengen banget melanggengkan kekuasaannya nih. Anak pertamanya, Gibran, menjadi cawapres terpilih yang akan dilantik Oktober mendatang. Menantunya, Bobi, juga jadi wali kota Medan. Nah, anak bungsunya, Kaesang, bakalan maju dalam Pilgub Jakarta November mendatang. Ketua Umum PSI itu bahkan bilang kalau dia mau duet sama Anies Baswedan, rival kakaknya si Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Wah, tapi emang Pak Anies mau? Itu juga sih yang jadi pertanyaan Kaesang. Lengkapnya kayak gini nih. Jadi sebenarnya tuh awal mula isu Kaesang maju ke Pilkada Jakarta dihembuskan sama pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada 29 Mei 2024. Keduanya mengunggah poster Kaesang yang disandingkan sebagai wakil dari Budi Dwi Wanjono. Raffi Nagita juga unggah postingan itu barengan sama Ketua Harian DPP Gerindra Sufi Dasko Ahmad loh di Instagram. Nah, di hari yang sama juga, di channel YouTube GK Hebat, Kaesang bilang kalau dia tuh mau duet sama Anies. Kayaknya sih doi cuma bercanda. Tapi, celutukan Kaesang ini membuat heboh netizen se-Indonesia loh. Jadi maunya wali kota Solo atau Jakarta? Kalau bisa disuruh pilih nih, ya suruh pilih Jakarta. Jakarta. Pilih Jakarta. Mau maju berarti atau sekalian gubernur, Pilgub kan lagi. Bentar lagi Pilgub. Pilgub. Mungkin duet sama Pak Anies kali ya. Pak Anies. Oh, betul Pak Anies. Emang yang itu enggak mau? Yang mana? Yang Pak siapa namanya? Yang mana? Indra Bruggman. Sejumlah pengamat politik sih bilang kalau duet Kaesang Anies itu tuh nggak mungkin. Pengamat politik Adi Prayitno juga bilang kalau Kaesang cuma bercanda aja. Terus juga katanya Anies sih nggak akan mau tuh diduetin sama Kaesang. Kayak gini nih katanya Adi Prayitno kepada era.id. Mana mungkin Kaesang serius duet sama Anies? Pertama, semua tahu hubungan Anies dan Jokowi sudah lama tak baik-baik aja. Kedua, kalaupun jadi duet, apa mau Kaesang jadi wakil Anies? Atau apa Anies mau jadi wakil Kaesang? Nah, di situ aja sulit cari jawaban. Anies tentu nggak mau jadi wakil Kaesang, begitu pula Kaesang yang nggak mungkin mau jadi wakil Anies. Masa iya anak Presiden Jokowi jadi wakil orang yang selama ini berseberangan secara politiknya sama Jokowi? Terus, kalau dari partai-partai gimana nih responnya? Dilansir dari berbagai sumber, Gerindra sih ogah banget ngusung Kaesang sama Anies. Tapi kalau PKB malah menyambut baik niatan Kaesang itu. Terus kalau PAN partainya artis-artis gimana? Jadi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan bilang kalau dia tuh maunya Kaesang jadi gubernur Jakarta loh, bukan wakil lagi. Menteri Perdagangan itu bilang kalau dia itu sebenarnya udah ngusulin ke Pak Jokowi, tapi katanya sih ditolak sama Pak Jokowi. Tapi yang namanya manusia kan bisa berubah-ubah ya pendiriannya. Siapa tahu Kaesang jadi diizinin sama Pak Jokowi, kayak Mas Gibran. Pak, gimana kalau Kaesang maju Wagub Jakarta? Waduh gitu. Jangan Pak Zul, kira-kira gitu. Tadi. Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi tadi iya. Kaesang kan anak muda, saya malah udah pernah ngusulkan dulu. Dia bilang, Pak kan saya pernah ngusulkan Pak dulu 6 bulan, bukan 6 bulan, setahun. Gimana Pak kalau Jakarta anak muda aja, saya bilang gitu. Kaesang setahun yang lalu kalau nggak salah, ya kan? Dan waktu itu memang karena masih lama waktu itu ya, yang muda-muda Pak, Kaesang sama Zita misalnya, saya bilang begitu waktu itu. Kalian inget gak sih guys, 2017 Kaesang pernah buat video kalau dia ogah banget ngandelin orang tua untuk bisa sukses. Katanya malu dong, deso. Nah video itu dia unggah di akun YouTube-nya yang judulnya Bapak Minta Proyek. Tapi kalau kita cek sekarang di akun YouTube Kaesang udah nggak ada tuh video-video lama dia. Wah, menghapus jejak digital ya. Nah video itu viral lagi setelah Kaesang menyatakan kalau dia mau maju di Pilgub Jakarta. Banyak yang bilang kalau Kaesang menelan ludahnya sendiri. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan? Dasar deso. Ini kayaknya harus disensor, jadi kita ulang dasar ya, sekarang udah disensor, jadi lebih sopan. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah, apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun Indonesia untuk lebih baik, malah ngehancurin. Dasar katanya mau berbakti buat nusa dan bangsa, tapi yang ada apa? Ngalah ngancurin semuanya. Terus Era Mania tahu juga nggak sih?
kalau Kaisang tuh udah mendapatkan dukungan untuk maju di pemilihan kepala daerah di sejumlah tempat. Misalnya nggak cuma Jakarta, tapi di Bekasi sama Surabaya juga. Nah, dilansir dari berbagai sumber, wajah Kaisang ini udah terpampang nyata dalam spanduk-spanduk di berbagai lokasi di Surabaya. Sementara di Solo, nama Kaisang juga udah menempati posisi kedua setelah Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso. Ini tuh berdasarkan hasil survei elektabilitas Pilkada Solo. Tapi emang Kaisang bisa jadi kepala daerah? Usianya kan belum 30 tahun pas pendaftaran Pilkada nanti. Jawabannya bisa dong. Kan Mahkamah Agung mengubah aturan batas usia calon kepala daerah. Sama kayak pas Gibran mau nyalon jadi cawapres. Batas minimal usia 40 tahun tiba-tiba diubah sama MA. Soalnya usia Gibran masih 36 tahun. Nah, kali ini aturan baru minimal usia calon kepala daerah. Di aturan barunya, minimal usia calon kepala daerah 30 tahun tuh harus terhitung saat pelantikan paslon terpilih, bukan pas baru penetapan pasangan calon oleh KPU. Nah, usia Kaisang kan belum genap 30 tahun pas pendaftaran paslon di KPU. Doi baru berusia 30 pas bulan Desember nanti, 4 bulan setelah pendaftaran di KPU. Jadi, kalau Kaisang terpilih, Kaisang dilantik di usia 30 tahun dan dianggap memenuhi syarat. Wah, enak banget ya jadi Kaisang. Hoki banget ya dia. Kok bisa sih tiba-tiba aturan MA diubah pas dia mau nyalon? Menurut lo gimana ya Ramania? Komen ya.